menerima pinangan dari Jokowi? Gini, COVID-19 ini adalah game changer. COVID-19 ini mengubah segalanya, terutama pada saat saya 2 minggu terakhir melakukan pemulihan. Saya bertafakur, bertadabur, berkontemplasi, refleksi, bahwa akhirnya kita semua harus bersatu padu untuk memberikan kontribusi terbaik, sumbangsih kepada bangsa dan negara. Singkirkan kepentingan pribadi, politik, atau golongan, semua kita lakukan demi bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing daripada kita. Sandiaga Uno telah resmi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Utama Kusubandio. Padahal, dia sempat berseberangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu. Sandiaga pun buka suara soal alasannya mau bergabung ke dalam kabinet Jokowi. COVID-19 ini adalah game changer. COVID-19 ini mengubah segalanya, terutama ketika 2 minggu terakhir saya bertafakur, tadabur, berkontemplasi, refleksi bahwa kita semua akhirnya harus bersatu padu, ujar Sandiaga. Sandiaga mengajak masyarakat untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan mendorong kontribusi untuk negara. Memberi kontribusi terbaik, memberi sumbangsih pada bangsa dan negara, singkirkan kepentingan-kepentingan pribadi, politik, atau golongan, kata Sandiaga. Sandiaga mengatakan, semua kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita. Dalam acara serah terima jabatan, Wisnu Utama menuturkan, Sandiaga merupakan orang yang ia kagumi sejak lama. Dia meyakini di bawah kepemimpinan Sandiaga, kementerian ini akan menjadi lebih baik. Dia kemudian menyampaikan terima kasih kepada jajarannya atas dedikasi dan kerasnya. Wisnu Utama juga mewanti-wanti soal tantangan yang akan dihadapi Sandiaga Uno dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tantangan yang dimaksud adalah pandemi corona. Menteri baru Jokowi, Roky Gerung, mengatakan itu kabinet kelurahan, kabinet mencekam. Pengamat politik Roky Gerung turut serta menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikan pendapatnya soal menteri baru yang masuk ke dalam kabinet kerja Jokowi Ma'ruf. Roky menyebut kabinet tersebut sebagai kabinet kelurahan dan kabinet mencekam. Sebab menurutnya kabinet tersebut disusun tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Hal itu dia sampaikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Roky Gerung Official pada Rabu 23 Desember 2020. Lebih lanjut, dalam video tersebut menyinggung soal cuitan warganet yang menyebut tentang kabinet mencekam. Seorang warganet mencuitkan tentang kabinet mencekam yang berarti kabinet menteri cebong dan kampret. Menanggapi itu, Roky Gerung sepakat dengan cuitan warganet yang menyebut kabinet Jokowi sebagai kabinet mencekam. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua,
mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Yakut Khalil Houmas, Menteri Agama. 2. Saudara Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 3. Saudara Tri Risma Harini, Menteri Sosial. 4. Saudara Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan. 5. Saudara Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 6. Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiga, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76/M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat masing-masing 1. Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan. 2. Edward Omar Syarif Hiarie sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Dante Saksono Herbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. 4. Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian. 5. Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 1. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.